Pemirsa, kita sudah tiba di rumah Ibu Sarifah. Saya akan mengajak Anda untuk melihat cara pembuatan kue kemboja. Yuk ikut saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, ada tamu baru. Udah lama menunggu ya Bu ya? Iya, udah lama menunggu. Iya. Gimana, bahannya sudah disiapin? Oh, ada, ini sedang disiapin nih. Ini. Ya. Pemirsa, kita akan langsung melihat cara pembuatan kue kemboja yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Sarifah. Ya, terima kasih dulu kunjungan bapak-bapak, ibu-ibu ke tempat kami ya. Sekarang kita harus memulai dari awal bagaimana membuat bolu kemboja. Bolu kemboja ini sebetulnya banyak. Jadi karena saya orang Melayu, jadi mungkin bahasa Melayu ini saya rasa semuanya dari pihak yang pendengar atau yang menyaksikan TV ini mungkin tahu ya dengan bahasa saya, bahasa Melayu. Sekarang baiklah kita mulai. Yang bolu kemboja ini banyak macam. Dan kita sudah tahu kemana-mana bahasa bolu kemboja ini hanya hijau. Ya. Hijau itu terbuat dari daun pandan. Dan bahannya juga adalah dari tepung terigu. Itu umumnya di mana-mana. Tapi buat kali ini saya ingin merubah artinya apalagi sekarang kita tahu ini sudah zaman perubahan ya. Jadi zaman perubahan kita akan merubah. Mungkin kalau perubahan itu lebih baik dari yang telah sudah. Jadi dan saya juga sudah mencoba, hasilnya juga maksimal gitu untuk enak. Karena apa? Saya juga tidak menyampaikan ke pemirsa bahwa itu enak. Tapi setelah orang yang mencicipi makanan kami, bolu kemboja yang dari ubi ini, banyaklah konsumen-konsumen datang ke tempat ibu untuk membeli kemboja yang tidak dari tepung terigu. Jadi karena banyak juga peminat, terpaksa ibu merubah dari bolu kemboja yang hijau dari bahan tepung terigu menjadi bolu kemboja ini dari ubi kayu. Sekarang marilah kita sama-sama menyaksikan bagaimana pembuatan dari bolu kemboja yang bahannya dari ubi kayu. Ya, yang pertama. Nah, ini ubi kayu yang sudah diparut ya. Bahannya. Yang kedua, santan. Ketiga, gula pasir. Ada garam, susu, mentega, telur. Nah, jadi inilah bahan-bahan yang membuat bolu kemboja yang dari ubi. Sekarang kita mulai? Boleh tidak Bu, Ibu jelasin ke pemirsa bahwasannya ini untuk yang pembuatan ini untuk berapa banyaknya gitu, dan untuk berapa tempat bisanya untuk ini. Terus ini santannya juga untuk berapa liter ini Bu? Sebanyak berapa? Ini gini, biasanya ya kalau untuk belajar membuat makanan, jadi ibu tuh tidak mengambil timbangan. Karena apa? Karena orang yang di pelosok, mereka tidak lengkap dengan alat-alat itu. Dan kemarin ada protes, ibu kenapa ibu pakai liter, kami tak bisa bikin. Soalnya apa? Juga pakai timbangan kami juga tak bisa. Kami harus beli alat, kami harus beli. Di samping itu, ibu berinisiatif supaya alatnya alat manual lah semuanya ya. Karena bahan bakunya juga bahan baku dari istilah kami, istilah kampung. Jadi kalau ini berapa liter harus? Mereka harus beli lagi kan ukuran liter. Jadi nanti kalau yang yang setiap ibu ajar, mereka lebih senang pakai gelas gitu. Jadi tidak pakai ukuran itu. Jadi nanti patokannya tetap gelas. Kalau misalnya ini santannya 1,5 gelas, gulanya juga harus 1 gelas, telurnya juga. Jadi ke sana semua tuh. Jadi paling gampang untuk membikinnya.
Nah, jadi kalau ini baru ini pakai kilo, kalau gelas kan terlalu banyak. Dan ubi memang biasa kita beli per kilo, kan bisa kalau di pasar. Kalau memang nantinya kita untuk memberikan memotivasi atau siapa-siapa yang untuk membuat bulu kemboja yang dari ubi. Nah, kemudian kenapa ibu harus ubi? Kalau dengan daun pandan, kalau hijau itu kan daun pandan tak mungkin putih kan? Kalau kita membuat bulu kemboja. Jadi ini bisa bermacam-macam ubi nih. Bisa rasa stroberi, sekarang kan gitu, bermacam-macam. Jadi ubi ini satu yang ibu sampaikan, yang ibu tampilkan, bisa bermacam-macam dari ubi. Ya, nanti tergantung dari durian, rasanya durian, dari nangka. Jadi satu ini dasarnya ubi, bisa bermacam-macam bulu kemboja. Mudah-mudahan nanti itu bagi ibu dan bapak yang datang itu bisa menciptakan ya produk baru yang betul-betul tidak meninggalkan nama kembojanya itu. Nah, sekarang kemboja yang kita buat biasa, tidak ada rasa dari durian, ini yang biasa, ya. Ya, sekarang baiklah kita mulai ya. Nah, selanjutnya kita memulai pembuatan dari bulu kemboja dari singkong ya atau ubi kayu. Yang pertama ubi kayu. Takarannya 1 kilo yang sudah dibersihkan, bukan 1 kilo yang dari masih ada kudet ya, 1 kilo yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian diparut jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi santan ya, santan 1 gelas. Nanti kalau kurangannya ya diaduk. Nah, asisten turun tangan. Aduk semua. Aduk rata. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Gula pasir 1 gelas ya, diaduk. Tambah 1 lagi gula pasir, dari 1 jadi 2. Oh, harus 2 gelas. Berarti Bu, perbandingannya santan dengan gula itu harus 2:1 ya? Ya, ini dia dulu karena ada ubi yang agak kasar. Nah, itu dia santan tuh nanti kita tengok encernya. Kalau memang agak mengental kita harus tambah setengah lagi. Nah, ini kan nampak nih. Nah, kemudian kita tambahkan telur. Ini 4 biji telur ayam ya. Kacaunya. Kemudian ditambah dengan mentega cair. Seperempat gelas. Ya, 1/4 gelas mentega cair. Kemudian ditambah vanili. 1 sendok vanili ya. Dibantu kacau dulu. Kasih sedikit garam. Dikasih pewarna kuning sedikit ya.
tambah susu 1,5 gelas. Diaduk semua, nanti dia gini. Masukkan susu 1/2 gelas. Kemudian cetakan disemir dengan mentega. Langsung cetaknya, Bu. Itu kenapa harus diolesin mentega, Bu? Supaya licin. Nanti kalau tak itu lengket. Ya. Disemir yang banyak ya. Nanti kalau sedikit nanti lengket, kurang bagus nanti. Ini langsung dimasukkan, Bu. Ini Pas bisa dengan dari sini. takarannya, Bu. Oh, langsung dari sini, Bu. Coba dianu dulu, sebetulnya itu dipanas dulu baru masuk. Gimana tuh? Ini untuk membuat bolu kemboja ini kan terbuat dari besi. Ini harus dipanasi Panas dulu. Oh ya, Bu, ini kan 1 kilo. Ya. Untuk pembuatan 1 kilo ubi ini, untuk ditempatkan di sini ini bisanya berapa tempat, Bu? Biasanya 6 atau 5 tergantung daripada ini. Kadang-kadang ini kan agak besar, jadi agak banyak. Jadi ini kita bikin tadi kan hanya berapa? 4 ya. Jadi biasa 6 atau 5. Oh, berarti tapi sebelum untuk dimasak, kita harus panaskan dulu cetakannya supaya nanti waktu menanggal tak lengket. Nah, sekarang kita coba kita panaskan dulu ya. Ya. Pembuatan bolu kemboja ini karena tempatnya terbuat dari besi, jadi dia itu harus diolesin dengan mentega untuk di bagian dalamnya, sehingga nanti waktu keluar dari oven, bolu kembojanya ini tidak lengket dari sini. Untuk masukkan ke dalam oven juga menteganya ini tidak harus sampai meleleh dia. Oh ya, Bu, ini saya lihat motifnya ini agak unik gitu. Ya. Ini gimana ini, Bu? Ini cetakan ini kan ada punya lekuknya 8 ya, 8 lekuk ini. Jadi kalau bulu kemboja, bunga kemboja itu kan juga 8. Jadi ada kaitannya bulu kemboja ini dengan bunga kemboja. Karena bulu kemboja juga 8 lekuk, jadi ini dinamakanlah bulu kemboja, cetaknya dari bunga kemboja. Jadi karena ini kelopak ini 8, karena bunga kemboja juga kan 8. Makanya setiap orang Melayu ini membuatkan satu nama dari kue, itu ada kaitannya sama sekali. Tidak sebarang nama. Artinya kenapa sampai kemboja? Kan kita kan tak tahu. Jadi dari situlah kita tahu kenapa ini sampai dibilangkan bulunya bulu kemboja. Karena bunga kemboja, kelopaknya ini ada terdiri dari 8. Dan saya lihat juga Ibu mempunyai banyak ide gitu. Idenya itu masukannya dari mana, Bu? Pertama Ibu memang dari orang tua, ya. Kemudian Ibu sering mengikuti perlombaan. Di sana kami itu dianjurkan setiap 1 hari harus merubah produk 5 macam. Waktu saya di Jakarta, apa yang harus saya bikin lagi, karena di sepengetahuan saya sudah tak ada lagi yang untuk ditampilkan. Kemudian itu yang pertama sekali membuat roti jala kuah durian itu saya itu yang hijau itu. Kenapa? Di sana juga tidak ada cetak. Jadi saya berjalan apa yang harus saya cetakkan ini. Ketemulah dengan kaleng sardin. Kemudian saya paku di bawahnya tuh, diisilah adonannya tuh dimasukkan di dalam itu, dibikinlah seperti yang sekarang ini. Rupanya sekarang juga sudah ada spesial ya untuk cetak daripada roti jala itu. Makanya ide juga nampaknya bagaimana ya, karena memang kita tuh hobi, jadi timbul aja
inspirasi untuk membikinkan ini apa. Sampai-sampai nama dari kue itu ada namanya Serikaya Berumah. Nah, Serikaya Berumah itu memang betul-betul ide yang betul-betul ibu, tidak ada dari yang harus dari orang tua, harus tidak. Memang betul-betul dari inisiatif ibu sendiri. Coba dan ibu sering mencoba. Dan saya dengar ibu itu membuka toko kue gitu kan. Terus kalau untuk toko kue Gemboja ini sudah sampai kemana saja Bu pemasarannya? Enggak, kalau ini gini, kalau kemarin kita juga ya memang ada, tapi karena sulitnya untuk mencari karyawan gitu ya. Sebab gini, mereka setelah dapat keluar membuat sendiri. Jadi kita tidak bisa meneruskan di toko, tapi di rumah. Nah, di rumah kita pasang ini brosur, kartu nama. Jadi kita kasih kartu nama. Jadi dari kartu nama, brosur itulah orang menghubungi ibu. Jadi ibu sekarang tetap di rumah, bukan hanya ini, tapi catering juga, masakan khas Melayu. Kan cair kan? Tadinya kan masih kental, nah sekarang sudah encer, nah baru kita masukkan ke dalam cetakan. Dalam satu kue, adonan Kamboja ini bisa menghasilkan sekitar 6 cetakan ataupun 5 cetakan. Dan untuk meletakkan cetakannya itu dia tidak boleh lewat dari bunganya ini. Nah, sekarang kita sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Ini sudah tahap terakhir ya untuk pembuatan bolu Kamboja dari singkong. Nah, sekarang kita untuk terakhir membakarnya lagi ya. Masukkan di oven. Jadi nampak. Kita taruh aja nanti baru. Oh ya Bu, selain dari pengolahan dari ubi gitu Bu, ada lagi nggak kue Kamboja ini entah terbuat dari? Kalau ibu lah punya resep ada 8. Jadi ya, yang sekarang yang kita tahu hanya dari tepung terigu aja dengan warna hijau daun pandan ya. Kemudian ibu pernah membuat dari sukun. Nah, kalau di Jawa, jadi kalau memang paling enak bolu Kamboja ini bahannya dari sukun. Nah, tapi sukun tuh dikukus dulu, dirajang, dikukus, kemudian nanti baru di blender. Nah, blender dimasukkan dengan tepung terigu, dicampur juga, tapi bahan bakunya ada sukun. Jadi bikin ini dari ubi kayu tadi ya, singkong. Kemudian dari ubi jalar. Kemudian dari sukun, kacang hijau, nangka yang khusus nangka jagung, kacang tanah. Nah itu, jadi kesemuanya itu ini kan kita jangan terpaku lah. Nah, sekarang orang bolu Kamboja, kita jangan yang itu, kita lari gitu dari yang aslinya Kamboja dan tidak menghilangkan daripada aslinya Kamboja itu kan, karena kita juga memakai cetak Kamboja gitu. Jadi warnanya bervariasi. Coba kita lihat di pasar, rasa kacang, stroberi, kacang pedas, kacang manis kan, bermacam-macam. Jadi kita harus kreatif juga, apalagi yang muda-muda nih, ibu aja masih bisa kabel-kabel yang belum putus masih bisa untuk menghasilkan gitu yang lebih baik. Ibu orangnya tidak bisa meniru. Nah, itulah satu, tidak bisa meniru, dan ibu ingin menciptakan yang baru dengan tidak meninggalkan dasar yang dari pertama orang tahu. Oh ya Bu, itu berapa menit ya Bu atau berapa lama? Begini, kalau kita pakai ini, pakai oven listrik, itu kan ada 20 ya, ini kan ada takarannya. Nah, tapi kalau ini tak pakai, kita harus melihat dari luar aja. Oh, nampaknya sudah kuning gitu ya. Enaknya di sini gitu, sekali masak bisa 24 cetak. Tapi kita melihat tuh, oh sudah kuning, sudah. Tapi kalau di sini memang, kalau alat elektronik kan dia ada batas, sekian menit masak. Nah, nanti ada tanda
bunyi gitu. Kira-kira menurut ibu itu berapa lama? Adalah 20 menit atau 15 menit. Tergantung apinya itu ya. Dan kalau membakar, api jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sedang. Sekarang sudah mulai masak ya. Ayo kita masak. Ini warnanya kuning ya Bu? Iya, awas sama tangan pakai ini. Setelah dia selesai, itu warnanya menjadi warna kuning. Nah, dalam pemasakan ini, kalau di oven manual, dia itu sekitar 10-20 menit. Tapi kalau kelihatannya juga belum masak, kita bisa melihatnya, dia tuh tandanya sudah warna kuning. Kalau sudah warna kuning, berarti sudah masak. Nah, sekarang kan sudah selesai dan sudah masak, rasanya hanya satu. Jadi ini bisa bermacam-macam rasa. Kalau memang sudah adonan sudah berpadu jadi satu, kemudian kita nanti bisa apa yang kita suka, rasa stroberi, rasa nangka, rasa durian. Jadi kalau nangka tidak harus berbiji-biji ya, kita blender dulu, kita masukkan ke sini dalam adonan. Kemudian juga ada diantaranya senang pakai potong kecil-kecil. Jadi kan nanti ada nampak. Kemudian dari rasa jagung. Jadi dari dasar ini bisa bermacam-macam rasa. Iya, nih Bu, ini kan sudah jadi nih. Kalau dijual kira-kira berapaan Bu? Ini, kalau dijual yang Ibu ini memang agak mahal. Karena apa? Orang satu ini satu cuma telur. Nah, kadang-kadang satu adonan ya maksudnya, bukan satu ini. Iya, satu adonan ini. Iya, satu adonannya itu tadi. Nah, 2. Kalau tidak, kita tadi kan berapa tuh? 4 ya? Nah, untuk satu kali adonan. Orang tuh hanya satu. Dan mereka juga tidak pakai susu. Jadi bahan kita memang agak banyak memakan bahan yang mahal. Kemudian harga jualnya juga mahal. Tapi jangan takutlah masalah mahal. Kalau memang itu rasa enak, orang akan cari. Ya, masalah harga tidak bermasalah. Alhamdulillah Ibu. Berapa ratus dibawa keluar kemarin, dibawa ke Tanjung Balai ya, sampai 200 ini. Kira-kira harganya berapa Bu? Kalau Ibu ini harganya 17,5. Oh, 17,5. Satu ini kan. Dia kan bervariasi, ada harganya 15, ada 12,5, ada 20. Kalau 20 itu nanti kami minta telurnya yang banyak, atas permintaan konsumen lah kita membuat itu. Boleh tidak ini dicicipi Bu? Boleh, ini harus dicicipi nih. Kita mencicipi. Kalau enak bilangkan pada pemirsa atau langganan Anda, tapi kalau tak enak bilangkan kepada Ibu ya. Enak dan lezat. Alhamdulillah. Pokoknya masih tua, umur Ibu sudah 72 ini. Kan masih bisa. Jadi bagaimana yang untuk orang-orang muda? Coba ya. Nah pemirsa, rasanya lezat dan enak sekali. Nah pemirsa juga bisa mencobanya di rumah karena resepnya begitu dapat mudah dicari. Karena terbuat dari singkong, juga harganya juga relatif murah. Cara pembuatannya juga cukup mudah. Dan pemirsa di rumah dapat mencobanya di rumah. Pemirsa, selain bereksperimen dengan resep, Ibu Sarifah Rohana juga menulis beberapa buku yang telah beredar di beberapa toko. Anda dapat mencarinya di toko-toko terdekat. Kemudian ini lagi. Selanjutnya, kalau buku tadi sudah Ibu cetak dan sudah beredar ya, sekarang Ibu dalam proses sudah menyiapkan 200 macam makanan. Sekarang masih dalam proses. Ini buku yang sedang Ibu proses. Untuk kelanjutan dari buku yang sudah kami edar. Mudah-mudahan pemirsa berminat untuk membeli buku-buku yang telah kami sediakan di toko-toko buku atau juga di Gramedia. Demikianlah pemirsa pembuatan bolu kemboja ini. Semoga pemirsa di rumah dapat mencobanya di rumah.
Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya buat saya untuk melihat cara pembuatan bolu kemboja ini. Saya juga sebagai ibu yang dipercayakan ya untuk memberikan sedikit pengalaman masalah makanan bolu kemboja. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar berjumpa di sini. Mungkin nanti kalaupun ada untuk ke depan, saya membuka lebar untuk anak-anak ataupun pemirsa yang di rumah untuk menanyakan bagaimana dengan masalah bolu kemboja ini. Tambahan lagi, bolu kemboja ini memang baru muncul ciptaan kita sendiri yang bermacam-macam, terdiri dari macam-macam produk. Di antaranya kan tidak hanya dari singkong. Tadi juga sudah dijelaskan oleh adik kita bahwa ini tidak satu macam, bermacam-macam, ada 8 macam. Mudah-mudahan saya juga berharap kepada adik dan dapat membina mereka-mereka yang tamatan dari sekolah-sekolah yang untuknya nanti buat bekal di hari tua. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan adik ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamat mencoba.